Halo, saya Raisa Dila Olianti Hanif. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor keberhasilan agribisnis perikanan. Yang pertama, kita harus mengerti apa itu agribisnis perikanan. Agribisnis perikanan adalah kegiatan penerapan manajemen di bidang perikanan mulai dari hulu sampai hilir yang dilakukan untuk melalui serangkaian proses dengan tujuan agar alokasi segala sumber daya dapat efektif dan efisien untuk menghasilkan profit yang berkelanjutan. Dengan adanya manajemen diharapkan pemanfaatan terhadap sumber daya perairan terutama di sektor perikanan dapat meraup keuntungan secara maksimal. Agribisnis perikanan terdapat kelompok-kelompok usaha berdasarkan BPS dalam klasifikasi lapangan usaha Indonesia tahun 2009. Pada klasifikasi ini terdapat 6 jenis usaha. Yang pertama yaitu usaha praproduksi perikanan. Usaha ini mencakup pendukung dan penyedia sarana, input, saprodi, dan berbagai perbekalan nelayan maupun pembudidaya ikan. Yang kedua, usaha pembudidayaan ikan atau aquaculture effort. Usaha ini dilakukan dengan memelihara, membesarkan, mengembangbiakkan, serta memanen hasil dalam lingkungan yang terkontrol. Ketiga yaitu penangkapan ikan atau fishing effort, yang merupakan kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan budidaya, dengan cara menggunakan alat apapun. Yang keempat yaitu usaha pengelolaan ikan atau fishing processing effort. Usaha ini dilakukan untuk menciptakan atau menambah kegunaan ikan baik kegunaan waktu maupun kegunaan bentuknya. Yang kelima yaitu usaha pemasaran ikan atau biasa disebut dengan fish marketing effort. Usaha ini dilakukan untuk menyalurkan produk ikan dari produsen ke konsumen. Yang terakhir yaitu sebagai tambahan ada usaha jaya dan kelembagaan pendukung. Keseluruhan usaha perikanan yang disebut dengan rantai agribisnis perikanan. Keberhasilan agribisnis perikanan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu faktor pendorong agribisnis perikanan. Faktor pendorong ini yang pertama yaitu permintaan pasar. Permintaan yang kuat dapat menciptakan peluang untuk meningkatkan produksi, diversifikasi produk, dan ekspansi pasar. Yang kedua yaitu kelimpahan sumber daya alam. Kelimpahan sumber daya alam dapat memberikan kesempatan untuk mengembangkan kegiatan budidaya, penangkapan ikan, dan pengolahan produk perikanan. Yang ketiga yaitu kebijakan dan regulasi. Kebijakan yang jelas dan konsisten dapat memberikan kepastian hukum, mendorong investasi, dan melindungi sumber daya perikanan. Selanjutnya yang keempat yaitu kualitas dan keamanan pangan. Faktor pendorong ini dapat mendorong produsen untuk memastikan standar keamanan pangan, sertifikasi kualitas, dan praktik budidaya yang berkelanjutan. Yang kelima yaitu akses ke pendanaan dan pemasaran. Pendanaan yang cukup memungkinkan pengembangan infrastruktur, teknologi, dan kapasitas produk. Pendorong agribisnis perikanan yang keenam yaitu infrastruktur dan fasilitas. Ketersediaan infrastruktur yang memadai seperti pelabuhan, jaringan transportasi, pusat pemrosesan, dan fasilitas penyimpanan dapat mendukung pengembangan agribisnis perikanan. Yang terakhir yaitu inovasi dan teknologi. Inovasi dan teknologi dapat melibatkan penggunaan sistem pengamatan jarak jauh, otomatisasi, penggunaan nutrisi yang lebih baik, serta praktik pembudidayaan yang ramah lingkungan. Faktor penghambat agribisnis perikanan menurut Haryanto 2014, faktor ini dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor
tersebut antara lain yang pertama yaitu kurangnya sumber daya manusia. Manusia sangat penting dalam proses agribisnis perikanan. Jika kualitas sumber daya manusia masih kurang, hal ini dapat berdampak pada pengembangan agribisnis perikanan yang tidak berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu keterbatasan sumber daya alam. Keterbatasan ini seperti ketersediaan lahan, air, benih ikan yang unggul, sehingga dapat menghambat pengembangan agribisnis perikanan. Yang ketiga yaitu pencemaran lingkungan. Segala sesuatu yang dapat mencemari kualitas perairan serta lingkungan dari agribisnis perikanan akan menghambat jalannya suatu proses agribisnis perikanan. Keempat yaitu regulasi dan kebijakan. Aturan dan kebijakan yang berubah-ubah dapat menghambat jalannya agribisnis perikanan. Yang kelima yaitu teknologi dan infrastruktur yang terbatas. Keterbatasan teknologi dan infrastruktur akan menghambat jalannya proses agribisnis perikanan. Yang keenam yaitu iklim bencana alam. Iklim dan bencana alam tidak dapat terdeteksi, sehingga dapat menghambat jalannya agribisnis perikanan. Dan yang terakhir yaitu pasar dan pemasaran. Kurangnya akses ke pasar, perubahan konsumen, serta kurangnya kemampuan pemasaran ini juga berpengaruh pada keberhasilan agribisnis perikanan. Selanjutnya yaitu solusi agribisnis perikanan. Yang pertama, pembaharuan teknis. Pembaharuan teknis berguna untuk meningkatkan efisiensi akuakultur, antara lain dengan menggunakan sistem pemantauan otomatis, penerapan informasi genetik untuk meningkatkan pemuliaan ikan, dan penggunaan teknologi informasi untuk memantau kualitas air. Selain itu, juga untuk kesehatan ikan, dapat membantu meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan perikanan. Yang kedua yaitu diversifikasi produk untuk membantu mengurangi resiko terkait dengan penyakit tertentu atau kondisi lingkungan. Yang ketiga, pengolahan lingkungan yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Dalam akuakultur penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan guna praktik yang bertanggung jawab untuk mengurangi dampak negatif pada ekosistem alami. Yang terakhir yaitu kemitraan dan pelatihan. Solusi ini untuk membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pembudidaya ikan, seperti mengadakan pelatihan rutin tentang praktik akuakultur yang baik, manajemen keuangan, dan strategi pemasaran juga dapat membantu memaksimalkan peluang dalam industri perikanan. Selanjutnya, investasi bidang perikanan yang terdiri dari riset pasar, infrastruktur dan peralatan, tenaga dan keterampilan, pemasaran dan penjualan. Riset pasar harus dilakukan sebagai bentuk investasi dalam budidaya ikan apapun. Lakukan riset secara menyeluruh untuk memahami potensi dan tren pasar. Infrastruktur dan peralatan diperlukan untuk keberhasilan akuakultur. Pastikan infrastruktur dan peralatan yang dipilih sesuai dengan skala operasi yang diinginkan. Yang ketiga yaitu tenaga kerja dan keterampilan. Membantu untuk memastikan kelancaran operasi dan keberhasilan investasi. Yang harus kita lakukan seperti pertimbangkan persyaratan pekerjaan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk budidaya ikan. Pekerjakan personel yang berkualifikasi atau bekerja dengan para ahli di bidangnya. Yang terakhir yaitu pemasaran dan penjualan. Pemasaran dan penjualan yang efektif seperti penggunaan pasar online, kemitraan dengan restoran dan hotel, program keanggotaan atau langganan, ketersediaan pasar lokal, dan lain-lain.
perikanan memerlukan beberapa faktor penunjang. Antara lain yang pertama yaitu finansial industri. Finansial industri terdiri dari bank agribisnis dan koperasi. Agribisnis melakukan pemberian kredit dengan tujuan peningkatan produk. Selain itu juga untuk memperluas atau ekspansi usaha agribisnis perikanan. Sedangkan koperasi memberikan kredit dengan tujuan utama kesejahteraan anggota, bukan untuk mengejar keuntungan. Koperasi diberlakukan untuk menghindari sistem usaha agribisnis yang sekiranya memiliki peluang merugikan bagi pelaksana usaha agribisnis perikanan. Selanjutnya yaitu ada faktor penunjang infrastruktur. Pengembangan infrastruktur harus berbanding lurus dengan usaha agribisnis yang sedang dijalankan. Usaha agribisnis skala kecil dan besar memiliki kebutuhan infrastruktur yang berbeda-beda satu sama lainnya. Yang ketiga yaitu human resource dan natural resource. Sumber daya manusia sebagai pelaku pengembang agribisnis perikanan dan sumber daya alam sebagai unsur pokok penunjang upstream agribisnis. Faktor penunjang lainnya yaitu research and development, berperan untuk meningkatkan kualitas produk serta efisiensi dan efektivitas baik subsistem agribisnis on-farm atau off-farm. Untuk itu, peran lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan, khususnya perguruan tinggi, dosen dan mahasiswa sangat diperlukan untuk diberdayakan sebagai salah satu jasa penunjang keberhasilan agribisnis perikanan. Layanan informasi agribisnis juga menjadi salah satu faktor penunjang penting dalam agribisnis perikanan, mulai dari input proses sampai output. Hal ini akan meningkatkan proses kesejahteraan antara lain kecepatan dan ketelitian dalam usaha agribisnis perikanan. Faktor penunjang yang terakhir yaitu konsultasi dan penyuluhan. Faktor ini untuk mengantisipasi perubahan-perubahan lingkungan yang mempunyai dampak luas terhadap produktivitas dan efektivitas serta efisiensi dalam agribisnis perikanan. Dengan pemerintah dalam pengembangan agribisnis perikanan antara lain meningkatkan keterkaitan antara subsistem agar dapat berjalan secara berkelanjutan, harus mampu meningkatkan aktivitas dalam pedesaan, mengarahkan pada pengembangan mitra usaha antara skala kecil dan besar secara serasi, melalui pengembangan sentra produksi perikanan dalam suatu skala ekonomi yang efisien.